Wala musannif ta'ala wa nafa'ani bi ulumi fi wa fikum fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad dhaharu teman-teman jadi jelas laka nggon sira bi hadhihi taqsimati kelani kala pembagian. Pembagian banyak telah lalu ya, bahwa nanti kita harus sabar baik dalam hal yang sesuai dengan keinginan nafsu kita maupun hal yang tidak sesuai dengan keinginan nafsu kita. Hal yang tidak sesuai dengan nafsu kita ini nanti ada hal yang berkaitan dengan ikhtiar kita. Kita bisa memilih. Nanti ada hal yang ya hal yang tidak sesuai dengan nafsu kita dan kita tidak punya pilihan, tetapi kita ketika datang tapi kita hanya punya pilihan untuk menghilanginya. Dan kemudian nanti ya ada hal yang ya tidak punya pilihan sama sekali. Nah, dari pembagian itu ya nanti ya ini jelas ya. Ya. Nah, jelas apa? Jelas bahwa ana wujuba sabri satane wajib sabar iku ngamun umum fi jamil ahwali ing dalam sekabehane kondisi. Di kondisi apapun kita harus sabar meskipun berat. Oh, ya. Kondisi apapun. Wal afngali lan sekabehane beberapa pekerjaan dan perbuatan apapun kita juga harus dihadapi dengan sabar ya. Tapi yang kadang repot ya. Kalau kita kuliah kesabaran akhirnya sampai mentok agak sabar ya. Repot. Hataman sehingga wong iktazala kang mencil sapa man wahdahu hale suwiji man. Sehingga orang yang sendirian pun ya, harus sabar. Wani dhewean ya. Bujang-bujang terus ya harus wani sabar ya. Ya. Janda-janda terus ya harus wani sabar dan sebagainya. Resiko. Layastagni. Ora ya. Amrih butuh. Ngani sabri sanging sabar. Alias apa? Kita tidak bisa tidak membutuhkan sabar. Alias dalam kondisi apapun kita butuh kesabaran, butuh sabar. Ini ya. Sabar ngalawa sawi si syaitani. Ya. Ing atase ngadepi godaan-godaan setan batinan ing dalam batine khususnya. Lah yang dohir ya dohir juga perlu butuh. Ya. Fa in ikhtilaj fa in ikhtalajal khawatir. Monggo sak temene. Gelisai ati. Gersah. Tidak tenangnya hati. Iku layas kuno ora bisa tenang, ora iso anteng apa ikhtilaj. Wala yazalu lan ora bisa ilang. Fisuhlen ing dalam kesibukan daimin kang terus menerus. Continue terus menerus bisa babiha kelawan sebab-sebabe wasawi setan. Yudayingu kang bisa nyia-nyiaken sapa man bihi kelawan suhlun azamana ing zaman. Jadi kita tidak bisa ya, lepas alias kita selalu membutuhkan kesabaran dalam menghadapi setiap godaan setan termasuk yang ada di dalam batin, sehingga ya, kegelisahan hati kita tidak bisa tenang, tidak bisa hilang hanya dihadapi dengan ya oleh adanya kesibukan-kesibukan godaan-godaan setan meskipun di saat batin ya. Bahkan ketika kita tidak menghilangkan dan itu tetap berdansa dan menguasai batin kita, justru banyak akan ditemukan ya, waktu-waktu yang terbuang tanpa adanya bekas yang bermanfaat. Waqad yatafakkaru lan terkadang berpikir sapa wong, berpikir fi wujuhil haili ing dalam anane
upaya liqadha syahwati kanggo nekani syahwat atau untuk mencurahkan syahwat. Jadi untuk melampiaskan syahwatnya kadang piye ya kadang. Nah, itu juga butuh kesabaran. Wala tadonana lan ojo nyono temen sira ana saitone setan iku yahlu. Sepi nganu setan apa qalbun ati. Farihun kang kosong. Jangan pernah kita menganggap hati yang kosong, hati yang hampa, hati yang tidak pernah berpikir dan sebagainya ini lepas dari setan. Justru malah itu menjadi incaran, dan menjadi ladang empuk bagi setan untuk menggoda. Ya. Balhua balik utawi qalbun farih iku siyalun ya koyo banjir gede yajri kang mili atau mengalir apa siang amin ibnu adam majrodami ya hale koyo panggonan mili getih. Justru itu adalah juga mau jaring dan kesempatan terbesar untuk setan yang mana mengalirnya itu ini sangat halus seperti yang digambarkan seperti mengalirnya darah dalam pembuluh-pembuluh yang ada dalam seluruh tubuh kita yang kita tidak merasakan ya, seringnya tidak merasakan. Lah wasilanuhu tawi miline ya. Miline setan, mengalirnya setan, berjalannya setan yang seperti mengalirnya darah dalam pembuluh di tubuh kita iku mislul hawai kaya umpamane kesenengan ya. Atau salah iku mislul hawai kaya umpamane udara fil qadahin dalam wadah ya. Lah kenapa? Coba fa innaka mongko satemene sira ida aradta lamun ngarepaken sira ayah luwa yen to ya ngosongaken sira alqadah ing wadah nganil hawa isangi udara min huari antusaghila sanging tanpa yen to nyibukaken wadah yen to nyibukaken sira ing wadah bil mai kelawan diseni banyu au bi huari kelan salene banyu fakot tomakta mongko teman-teman ya ngarep-arep sira berarti Anda berharap fi ghairi matmangen ing dalem sakliyane panggonan ngarep-arep ya. Bila bal biqadrima ya, balik kelan ukurane ya, wadah yahlu sepi apa maminal ma'i sing banyu yadkhulu manjing fihi ing dalem qadah opal hawa'u udara lama halata hale pasti ya. Maksudnya apa? Jadi kita tidak mungkin ya, mengosongkan wadah yang kosong agar kosong dari udara penaen. Ini secara ilmiah nanti kayak kita tuh enggak, ini gambaran kita lah penaen ya kita rambut. Ketika Anda punya botol aqua, semakin aqua airnya diminum, botolnya semakin kosong. Kekosongan atau airnya semakin kurang, maka ya, botol itu yang kosong dari air akan terisi apa? Tentunya terisi udara. Semakin botol itu kosong dari air, semakin banyak udara. Maka jika Anda ingin mengosongkan botol tadi dari udara, maka paling tidak Anda harus menyibukkan botol itu dengan diisi air ataupun diisi hal-hal yang nanti akan menutup yang akan menutup ruang yang berisi udara itu. Nah, oleh sebab itu hati kita supaya bisa kosong dari wasawisi setan, dari gangguan setan, dari bujukan, maka tidak ada upaya lain kecuali kita menyibukkan dengan hal-hal yang positif. Semakin hati kita kosong dari hal-hal yang positif,
bukan semakin lepas dari incaran setan, justru semakin gencar dan semakin banyak ya buean-buean ya setan masuk di dalam hati kita. Oleh sebab itu justru orang yang hampa hatinya, di situ semakin banyak godaan-godaan setan. Ya, gitu ya. Intinya kayak cara pandang kan. Ya. Fakadzalika mau kaya iku lawadah alqalbu taiati. Begitu juga ya, sebagaimana gambaran wadah tadi yang semakin kosong maka udara semakin banyak, hati pun kayak gitu. Al-mazhulu kang den sibukaken bifikrin kelawan mikir muhimin kang penting fidini dalam urusan agama yahlu monggo sepi apa fikir ngan jaulanil ya, syaitane saking apa pertelane kekuasaane setan ya, akan ya apa ya, ada di dalam ketika itu akan seberapa kita menggunakan hati pikiran dan hati kita untuk sibuk memikirkan urusan-urusan yang penting, urusan-urusan yang positif dalam nilai agama, norma dan sebagainya, maka ya hal itu akan semakin kosong dari dikuasai setan dan dari pengisian godaan-godaan setan. Oleh sebab itu sebenarnya ya nanti siapapun orang yang hanyut dan kemudian dia terbawa oleh bujukan setan adalah ketika orang yang lagi kosong. Oleh sebab itu nanti kalau kayak gini mungkin kita akan menemukan oh berarti apa yang disampaikan Nabi benar. Yang mana redaksi Arabnya saya agak lupa. Poinnya dari seorang mukmin ketika mencuri, maka ketika mencuri dia tidak iman. Seorang yang zina ketika dia berzina dia tidak beriman. Dan itu seterusnya. Karena ini alias karena dia pemikiran-pemikiran positif ya, lebih positif dalam tanda petik agama, ini lagi kosong. Tapi lagi mengikuti ya bualan-bualan setan gitu ya. Wa illa lamun ora, jika tidak kayak gitu, seberapa kekosongan yang diisi oleh setan ini, seberapa kita melonggarkan pikiran untuk tidak ya berpikir yang penting, maka faman sapane wong ghafala kang lali sapa man walau filahdotin senajan ing dalam saat kang sedelo begitu cepatnya hanya beberapa saat falaisa mongko ora ana lahu kanggone man ghafala fitil kalahdotin dalam ikulah wektu kang sedelo ya apa qarinun kanca ila syaitanu kejawi setan. Dengan kata lain, siapapun ya. Wes kalau enggak ya sudahlah, coba kita renungan kita lah. Ketika kita meskipun hanya sesaat ya, tidak ada pikiran positif, maka tidak lain ketika pikiran kita tidak lagi memikirkan yang positif, maka ketika itu kita lagi duduk berteman dengan setan. Karena apa? Ya lawan dari positif negatif. Siapa ya penguasa negatif? Penguasa negatif ya setan itu. Gitu ya. Ini. Oke. Walidzalika krana iku man ghafala walau lahdhatin falaysa lahu fitil kalahdhah qarinun ila syaitan. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Wa man tisapane iku ya'su urip sapa man ngan dzikrir rahmani ninggal atau jauh eling pangeran nuqayyid mongko bakal gandeng sapa ingsun Allah lahu marang man syaitanan ing syaitan fahuwa mongko te syaitan lahu marang man iku qorinan iku qori nun dadi kanca. Kancane siapa? Ya setan. Anda duduk anggere game kira-kira kancane sapa? Kalau liran nge-game ngelamun ngopo ya. Wis pikirannya kan ra genah ya. Mbok mikir apa kira-kira. Kira-kira. Kalau duduk santai dengan sebatang rokok ada di selip jarinya, kira-kira yang dipikir apa? Ya.
garing, kepikiran tidak sibuk dengan yang positif, mesti yang negatif. Gitu ya. Wong kita ya, khususnya untuk kita, saya sendiri ya. Kadang ketika kita mencoba untuk berpikir positif saja, kadang tetap kita dihantam oleh adanya upaya pikiran-pikiran yang negatif kok. Apa meneh ketika kita sedang tidak memikirkan yang positif, gitu ya. Wa fi khabarin lan disebut dalam hadis, innallaha ta'ala yabghadu syaba al-farigha. Innallaha satana Allah ta'ala mahlur Allah iku yabghadu benci sapa Allah. Murka sapa Allah asyaba ing pemuda al-farigha kang nganggur. Nganggur. Kenapa? Loh, ini kan menjadi ladang empuk bagi setan, no. Canom ya ini. Ya. Mana-mana kayak mikir leng wong lah apa ya mana. Wa hadza utawi iki hadis. Hadis bahwa pemuda yang kosong, nganggur dari hal positif ini sangat dipuji Tuhan. Ini karena apa? Karena li anasaba karo sak temene cah nom. Ida tangatola nalika nganggur sapa syab ngan ngamalin saking perbuatan, saking amal, tidak melakukan amal apapun baik dohir maupun batin. Yusaghilu mongko gawe sibuk sapa syab batinahu ing batine syab bimubahin kelan perkara kang wenang. Dia akan dengar hal-hal yang hanya pertama mubah. Yastanginu kang gawe bantuan sapa sabih iklan mubah ngaladini ing atase agamane sab. Kana mongkono apa zahire sab iku farighon kosong walam yabqa lan ora tersisa apa kalbu hatine sab iku farighon kosong. Bali asyisu balik ya, ngumpulakan atau ngridu selalu memenuhi mengisi fihi ing dalam qalb sapa setan ya wa yubidulan ngendog kemudian nang bertelur sapa setan wa yufarihulan netesaken ya sapa setan. Sumata apa gue? Ora tazawaja. Ta za dal abu jim apa gue? Sumataz diuji. Ya. Atau tawail ya ya model tasghir ya saka zawaja ya aslinya ya is da waja yas ya tasdawiju ya ya amri bujuk menyusup apa afrahuhu atau berkembang ya apa afrahuhu piyik-piyike setan aidon halemane kaya setan wa kada kaya seterusnya ya. Dimuncul satu bisikan setan masuk kemudian bertelur netes tenetesane memasukkan bisikan meneh akhirnya ketika nganggur banyak pikiran kusana semari yang kemudian lahir ketok sibuk dengan hal yang mubah, akhirnya batine berpikir hal-hal yang positif. Di situ kemudian bersemayamlah ya begitu suburnya jaring laba-laba atau jaring-jaring syaitan ning anggur. Ya. Walidha krana iku. Krana iku apa? Krana iku lam yalqa qalbu fariqan bal yu'ashisu fihi syaitan. Kala ngendi sapa al-halaj lama suila nalika den takoni sapa al-halaj ngani tasawuf sing tasawuf.
hiya nafsuka in lam tusaghilha saghalatka faidan. Nah, jadi tasawuf apa? Hiya utawi tasawuf iku nafsuka nafsu sira. Alias apa tasawuf itu bagaimana Anda memanajemen, Anda ya menguasai menggunakan nafsu Anda. Ya nafsu Anda itu bagaimana? Karena apa? In lam tusaghil, lamun orang gawe sibuk sira ha ing nafsaka saholat, mongko bakal nyibukaken apa nafsu kaya ka ing sira. Kalau kita tidak membuat nafsu kita ini sibuk dengan hal-hal positif, maka nafsu kita itulah yang akan menyibukkan kita. Alias kita ingin melakukan hal-hal yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan nafsu kita. Nah, yang dimaksud nafsu ini tentunya nafsu yang kemudian misal lam tusaila saghalatka, yang membuat sibuk nafsu-nafsu yang lawamah, nafsu-nafsu yang membawa kepada negatifan ini. Sehingga cara pena enang-enang inti tasawuf bagaimana kita bisa menggunakan nafsu kita untuk mendapatkan dan meraih hal-hal yang kira-kira bisa bermanfaat untuk kita sekarang dan lebih-lebih akan datang. Lah, faidan mongko nalikane gunakan nafsu kita, bagaimana kita menggunakan nafsu untuk hal yang manfaat kita, dan bagaimana kita tidak mengosongkan nafsu sehingga dijadikan sebagai jaring syaitan. Maka hakikatus sabri utawi hakikate sabar wa kamalu lan sempurna sabar iku sabru sabar ngan kule harokatin saking saben-saben gerakan mazmumatin kang den celah. Jadi hakikat sabar dan sempurna sabar, bagaimana kita bisa bersabar terhadap tersabar untuk menghadapi dan menghindari daripada gerak-gerik yang tercela, gerak-gerik yang tidak sesuai dengan anjuran dan agama, dan gerak-gerik yang membawa dampak-dampak negatif. Lah, oleh sebab itu harokatul batin uti gerakane batin kita iku aula luwih berhak, luwih utama bisa beri kelan den sabari ngan zalika dibanding itu harokatul mazmum, alias harokatul mazmum, gerakan-gerakan tercela yang ada di anggota-anggota lahir kita. Wa hadza utawi iki sabar iku sabrun, kesabaran daimun kang terus menerus. Bersabar dalam menghadapi gerakan atau harokatnya, gerak-gerik batin kita, ini adalah kesabaran yang kontinu. Dan disinilah yang kemudian nanti muncul apa yang disebut dengan jihadul akbar, karena ini tidak bisa kita bunuh dan harus kita selalu perangi tanpa mengenal lelah dan tanpa henti. Layak tongu kang ora bisa mutus hu ing hadza sabru apa ilal maut kejaba mati, kecuali mati wis mongko ora sabar apa-apa. Nasalu nyuwun sapa kita Allah husna taufiqin bagusnya pitulungan wa bihilani Allah. Oh ya stangin bihi ya. Wa malan taufik bimunihi kelan karuniane Allah. Sembari munihi karuniane wa karomahi lan kemuliaane Allah. Dawa usabri utawi iku obate sabar. Wa malan perkara yustanganu kang bisa den gawe pitulungan yang bisa digunakan sebagai alat bantuan membantu kita, membantu bihi kelan ma ngalaihi ngatasé sabar. Obatnya sabar dan hal-hal yang bisa dijadikan bantuan kita agar kita bisa bersabar. Iklam ngerti sira analati satene perkara. Salah. Iklam ngerti sira analati satene zat. Analati satene zat anzala kang nurunaken sapa ladi ada ing penyakit. Anzala nurunaken sapa ladi adawa ing obat. Wa wangadalan janji akan sapa ladi
asyifa ing kesembuhan. Ya, kesembuhan. Fasobru mongko sabar. Wa in kana senajan ana apa sabar iku sakon rekoso. Sabar meskipun ini sangat berat. Mumtaningan atau tercegah, terhalang. Fatakhsiluhu mongko uti menghasilkan kesabaran iku mungkinun, hal yang mungkin. Bimakjunil ngilmi kelawan campurane keilmuan wal ngamalilan amal. Kita mungkin untuk menghasilkan sabar, kita mungkin untuk bisa bersabar dengan syarat harus ada ilmu dan praktek. Ilmu tentang sabar dan bagaimana sabar sebagainya. Itu yang paling pokok. Waqat qadimna anta menulis jelasaken dhisik ingsun. Ana sabra saya sabar iku ibarat kan musyawarate bahis ini saking kuate atau saking ngalahakene ya dorongan-dorongan agama mangabangisil hawa isartane ya, dorongan hawa nafsu. Bagaimana? Dari sabar adalah ungkapan dari bagaimana dorongan agama ini mampu mengalahkan dorongan-dorongan hawa nafsu. Wa qula musari'ain iki sabar perkara kang menang. Aradna kang ngarepaken sapa ingsun Allah ayaghliba yen to dadi nguasani atau menang sapa hadu masalah hijine musarongane ala kang liya. Fala tariqa mongko ana dalan lanang kate kita fil ahad ila taqwiyatan kejaba anane kekuatan ya ila taqwiyate manin ya oh ila man ya illa takwiyataman kejaba nguataken wong aradna kang arepan ingsun antakuna yen tono lahu kanggone man opal yadu tangan al mulya kang dhuwur wa tad'iful akhari lan dadi lemahe tangan kang liya ibaratnya nanti siapa yang lebih menang ya, siapa yang kalah sebagainya ya hanya ibarat. Nanti ketika ya, tangan yang atas lebih mulia bisa menguasai maka yang sisi satunya akan lemah. Cara pandang ketika kita kuat untuk berjalan ke timur maka ke barat ini akan menjadi lemah dan semakin tertinggal ibaratnya. Ya, ketika kita melakukan sesuatu hal maka yang sebaliknya ini akan menjadi lemah. Kalau kita melek maka turu hilang. Ketika kita turu maka melek semakin kalahan. Falazimna mongko netepi sapa ing sumusane hauna ing dalem kene bab takwiyata bangi sedine ing ya nguataken dorongan-dorongan agama watatngi fi bangisil hawa lan nglemahaken dorongan-dorongan hawa nafsu wa syahwati lan syahwat. Fama takwiyatu bangi sidina napon ya, kekuatannya atau nguatakane dorongan-dorongan agama faina matakun wa mistene ana apa nguataken dorongan agama iku bitoriko ini kelawan dalan loro. Jalan untuk menguatkan ya, dorongan-dorongan agama ini hanya dengan dua cara. Ahaduhuma ti salah ijine toriko ini iku itma'uhu ya. Fi fawaidil mujahidihi ya ngarep-arepe wong fi fawaidil mujahadati ing dalem ya pira-pira faedahe berjuang bersungguh-sungguh wasamrotiha lan buahe mujahadah fidinin agama wa dunya lan ing dalem dunya ya. Jadi untuk menguatkan dorongan-dorongan agama ya, kita hanya memiliki dua cara. Yang pertama agar dorongan agama ini kuat pada batin kita. Ini hanya pertama ini dengan adanya menguatkan harapan kita terhadap perolehan
faedah daripada perjuangan yang kita lakukan, ya. Buah daripada mujahadah itu, ya, baik hasil agama maupun di dunia, ya. Lah wadzalika utemengkon itma, harapan itu iku bi ayu kasira kelawan yen to ngekehaken sapa wong fikrahu ing berfikir man. Alias nalar berfikir digunakan secara temenanan, ya. Kuatul fikr ini dioptimalkan, ya. Fil akhbari, ya. Ing dalam pira-pira berita aladhi akhbar auradna kang wis njelasaken sapa ing sunah akhbar fi fadli sabri dalam menjelaskan keutamaan sabar wa fi husni ngawaqibiha lan ing dalam baguse akibat kesabaran di dunia dan dunia akhirat. Merenungkan, ya, tentang kemanakiban, tentang bagaimana hikayat tuh, ya hikayah para nabi, hikayah para salafus saleh dan sebagainya, ya. Maka ya ketika kita manakiban, ya bagaimana kita renungan sebenarnya, ya, yang itu terus kemudian juga kita merenungkan, ya, perolehan atau dampak positif yang bisa kita peroleh dari kesabaran itu, baik positif di dunia maupun di akhirat. Nah, dengan adanya itu maka harapan-harapan dalam mujahadah akan semakin kuat, sehingga dorongan-dorongan agama untuk bersabar ini akan semakin kuat. Yang pertama, yang kedua asan itu kang pipindo. Iku ayu soringa yen to ngalahaken sapa wong bangisal hawa ing dorongan hawa nafsu bitadriji kelawan bertahap. Alon-alon ndak usah sekaligus. Biasanya kita kan senenge bergedabrah, ya. Maksudnya apa? Contoh misal ketika kita seneng terus langsung barangkali sampai khatam. Nanti jeglek. Lah terus bagaimana? Ya seneng monggo tutno. Tapi dibuat cahaya kira-kira ditahan setiap hari sejam bae. Tapi harus setiap hari. Adan. Itu aja, kalau itu sudah berjalan, sudah mapan, coba tingkatkan sejam seperempat. Terus jangan langsung akeh. Ya. Nah, harus kita mengalahkannya nafsu kita, hawa ini secara bertahap. Ini akan lebih bermanfaat daripada kita sekaligus, ya. Nah, ila ayang maka tumeka yen to ngilangi sapa wong tilka sifat ing sifat ala dia sifat rosakhot kang tumancep atau mengakar apa sifat fihi ing dalem hawa, sehingga dengan lambat laun secara bertahap akhirnya kita bisa menghilangkan sifat-sifat atau karakter-karakter yang kurang baik yang sudah mengakar dalam jiwa kita. Kalau sekaligus tidak bisa, sulitnya, dan malah bisa jadi balik. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa amat tad'ifu ba'isi syahwati, anapun ngelemahaken dorongan-dorongan hawa nafsu. Fa biqatni asbabi mongko kelawan mutus sebab-sebabe bangisil hawa. Al muhayyijati kang bisa nangekaken atau membangkitkan, menggerakkan lahu marang bangisi syahwat. Contoh untuk upaya untuk melemahkan dorongan-dorongan nafsu kita, yaitu dengan memutus tali, memutus jalan yang menggerakkan adanya nafsu kita. Di antaranya yang harus potong kahodil basori, kau ini meremahkan moto. Tapi orang ngintip, ya, merem separuh. Merem. Alladzi yaghadu yukhariku kang bisa ngerakaken apa lewat alqalba ing ati. Awil firori, yang pertama hati. Kita mencoba untuk memejamkan mata. Jangan apapun pengen didelok sebagainya. Awil firori itu melayu. Ya, kalau tidak, baiknya kita lari minas surati sangking rupa-rupa sing bentuk-bentuk al mustahati kang den senenge dan kepengini bil kuliyati kelas kabehane sang totalitas. Kalau tidak, kita jangan melihat foto-foto. Nah, ya. Seleb atis ngono ya. Kalau tidak, tasliyatun nafsi utawa menghibur hati kita dihibur bil mubahi kelan perkara kang mubah
hal-hal yang diperbolehkan agama minal jinsi jenis ala jenis yastahihi kang amrih kepengin amrih seneng ya hu ing al mubah kan nikah kaya itu nikah kalau tidak menghibur hati kita dengan melakukan hal yang boleh. Misal ketika ingin melihat cewek sebagainya, mau gambar-gambar yang porno, sudah kita hibur hati kita dengan menikah. Kalau wani ya tekan papa ora apa-apa. Ya. Fa inna kullama mongko satene saben-saben perkara yastahihi kang kepengin ingma apa to bang watek. Sifat kita, karakter kita. Ya, ini ingin terhadap apa? Maka fafil mubahi mongko iku tetep ing dalam perkara-perkara kang wenang min jinsi sing jenise kulima ma ana mubah atau ana perkara yughni kang bisa nyukupi apa ma nganil mahdhurati ninggal sing perkara kang dilarang minu sing ma. Jadi ya yang jelas adalah dalam dunia ini segala apa yang diingini, segala apa yang dikepengini oleh watak kita, oleh karakter manusia kita, maka pasti dalam hal-hal yang mubah ini ada jenis yang serupa yang diperbolehkan. Lah ketika kita menggunakan itu, insya Allah kita bisa terhindar dan bisa lepas dari hal-hal yang terlarang. Lah ketika itu maka secara otomatis sedikit demi sedikit dorongan-dorongan hawa nafsu kita ini akan melemah. Wa min ngudi nafsihi lan saking baline awak dhewe man mukhalifatul hawa saking nentang marang hawa nafsu man ghalabahu ya mongko bisa ngalahaken sapa man mahma aroda ing dalam kapan-kapan ngarepaken sapa man ya fahadha mongko ta ikilah utawi ikilah ya, keterangan mau mulai da usobri wa ma yasta'anu bihi alaihi iku minhajul ngilaji carane ngobati cara mengobati fi jami'i anwangi sobri dalam sukabehane jenis-jenise sabar itu cara sehingga kita bisa continue dan kita bisa menghadapi serta bisa melaksanakan kesabaran. Kira-kira itu sudah lama ya. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.